Halo teman-teman, tahukah kalian saat remaja banyak perubahan hormon terjadi di tubuh kita? Ternyata hal ini bisa mempengaruhi kondisi gigi dan mulut juga loh, mulai dari gigi bungsu yang infeksi sampai masalah gusi karena perubahan hormonal. Di video ini kita akan bahas bersama tentang kesehatan gigi dan mulut di masa remaja biar kita bisa tetap percaya diri dengan senyum sehat. Infeksi gigi. Definisi dari gigi infeksi merupakan terhalangnya gigi yang akan erupsi karena kurangnya ruang pada lengkung rahang. Infeksi dapat disebabkan oleh yang pertama, posisi gigi yang salah atau miring sehingga tidak punya jalan untuk tumbuh. Yang kedua, rahang terlalu sempit sehingga tidak cukup ruang untuk gigi tumbuh, terutama gigi bungsu. Yang ketiga, terdapat gusi yang menutupi gigi sehingga menghalangi gigi tumbuh atau erupsi. Yang keempat, peradangan kronis di sekitar gigi. Yang kelima, trauma atau cedera yang mengganggu arah tubuh gigi. Yang keenam, faktor keturunan, misalnya rahang kecil tapi gigi besar, jadi ruangnya tidak cukup. Yang ketujuh, kebiasaan makan makanan lunak sejak kecil sehingga rahang kurang merangsang untuk tumbuh besar dan kuat. Dampak infeksi. Terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan dari terjadinya infeksi, di antaranya yang pertama, gigi berlubang atau karies. Gigi infeksi sering sulit dibersihkan karena posisinya miring atau tertutup gusi. Sisa makanan dan bakteri mudah menumpuk, sehingga gigi lebih cepat berlubang. Yang kedua, kerusakan pada gigi sebelahnya. Gigi infeksi yang menekan gigi di sebelahnya bisa membuat gigi tersebut berlubang. Yang ketiga, rasa nyeri, bengkak, dan tidak nyaman. Gigi yang tumbuh infeksi bisa menekan gigi sebelahnya atau melukai gusi. Akibatnya muncul rasa sakit, gusi bengkak, bahkan sampai susah membuka mulut. Yang keempat, peradangan pada jaringan sekitar gigi. Hal ini disebabkan oleh penumpukan sisa makanan dan bakteri di bawah lipatan gusi. Gejalanya sendiri meliputi nyeri, bengkak, bau mulut, dan nanah. Yang kelima, kista atau tumor adalah benjolan di sekitar gigi infeksi yang biasanya tidak terasa sakit, tapi bisa membesar dan meluas ke jaringan lain jika dibiarkan. Yang keenam, pembentukan nanah atau abses. Infeksi yang tidak segera ditangani dapat menyebabkan terbentuknya abses, yaitu kantong berisi nanah yang menimbulkan nyeri hebat dan bengkak besar. Macam-macam gigi infeksi. Pell dan Gregory membedakan posisi geraham ketiga atau gigi bungsu berdasarkan ruang dan posisi gigi tersebut di rahang. Kelas 1 ada cukup ruang untuk geraham ketiga. Kelas kedua, ruang antara rahang dan gigi kedua terlalu sempit untuk geraham ketiga. Kelas 3, geraham ketiga terperangkap di dalam rahang. Posisi gigi geraham ketiga sendiri di dalam tulang juga dibagi menjadi posisi A, puncak gigi sejajar atau lebih tinggi dari gigi lainnya. Posisi B, puncak gigi lebih rendah dari gigi lainnya tapi masih di atas dari garis leher gigi kedua. Posisi C, puncak gigi lebih rendah dan berada di bawah garis leher gigi kedua. Gigi bungsu bisa tertutup oleh jaringan lunak atau tertanam dalam tulang, bisa sebagian ataupun sepenuhnya. Perawatan gigi infeksi. Secara umum, apabila gigi infeksi dirasa mengganggu dan menimbulkan masalah untuk gigi dan gusi di sekitarnya, maka dokter gigi dapat melakukan pencabutan pada gigi bungsu tersebut. Melalui fotoradiografi, dokter gigi akan melihat bagaimana posisi gigi infeksi ini sehingga dapat merekomendasikan perawatan yang mana diberikan menjadi dua cara. Di antaranya adalah yang pertama, odontektomi, yaitu prosedur pembedahan yang dilakukan untuk mengeluarkan mahkota dan akar gigi infeksi secara keseluruhan. Yang kedua adalah koronektomi, prosedur pembedahan yang dilakukan untuk mengeluarkan bagian mahkota gigi
yang infeksi saja, sedangkan akarnya ditinggalkan di dalam gusi disebabkan karena ujung dari akar gigi berdekatan atau mengenai saraf pembuluh darah, sehingga memberikan kesempatan bagi akar gigi untuk bergerak naik secara alami untuk dikeluarkan di kemudian hari. Kemudian, apabila gigi impaksi tidak menimbulkan keluhan dan secara radiografi tidak menunjukkan tanda penyakit seperti karies, kerusakan akar, kista, atau tumor, maka pencabutan mungkin tidak diperlukan. Namun, harus tetap disertai pemantauan kemungkinan komplikasi yang akan terjadi di kemudian hari. Apa saja penyakit hormonal yang dialami oleh remaja? Yang pertama adalah sariawan. Sariawan atau stomatitis aftos rectan adalah luka terbuka di dalam mulut yang sering muncul berulang. Kondisi ini sangat umum dialami, terutama pada remaja. Bentuknya biasanya bulat atau oval, bagian tengah berwarna putih kekuningan, dan tepinya tampak kemerahan. Sariawan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, sariawan kecil atau minor aftos ulcer, di mana sariawan ini merupakan sariawan yang paling sering terjadi. Yang kedua yaitu sariawan besar atau major aftos ulcer, di mana berukuran misal lebih dari 1 cm. Dan yang ketiga yaitu sariawan herpetiform atau herpetiform ulcer, di mana sariawan ini merupakan jenis yang paling jarang terjadi dengan ukuran kecil tapi jumlahnya banyak. Apa saja gejala dari sariawan? Yang pertama yaitu adanya nyeri yang tajam, kemudian sensasi terbakar, kemudian kesulitan makan dan juga minum, serta terjadinya hipersaliva atau produksi air liur berlebih, serta terjadinya pembengkakan ringan pada area sekitar luka. Apa saja penyebab terjadinya sariawan? Yang pertama yaitu dapat dipengaruhi oleh faktor hormonal, meliputi ketidakseimbangan dan perubahan hormon pada saat siklus menstruasi dapat menyebabkan terjadinya sariawan. Kemudian adanya faktor nutrisi, meliputi kekurangan vitamin dan juga pola makan yang tidak teratur. Kemudian faktor psikologis, meliputi stres serta kecemasan ataupun depresi. Kemudian juga adanya faktor sistemik, yaitu berupa genetik, gangguan sistem imun, infeksi bakteri atau virus, atau penyakit sistemik lainnya. Kemudian juga dapat dipengaruhi oleh faktor lokal, meliputi oral hygiene yang buruk, trauma mekanis, pemakaian pasta gigi SLS. Kemudian juga dapat dipengaruhi oleh gaya hidup, seperti kurang tidur, merokok, maupun konsumsi alkohol. Sariawan dapat mempengaruhi kualitas hidup suatu individu. Beberapa dampak yang dapat disebabkan oleh adanya sariawan, antara lain yaitu berupa dampak fisik, yaitu gangguan fungsi mulut, seperti susah makan, minum, ataupun bicara karena adanya rasa perih. Kemudian adanya dampak psikososial, meliputi kurangnya percaya diri, serta gangguan komunikasi. Kemudian yang terakhir yaitu dampak jangka panjang, berupa kambuh berulang atau recurrence, kemudian risiko malnutrisi, gangguan pertumbuhan, serta bekas luka ataupun jaringan parut. Bagaimanakah perawatan dari sariawan? Adapun untuk pengobatan pada lini pertama dapat berupa terapi topikal menggunakan kortikosteroid topikal antara lain yaitu triamcinolone acetonate 0,1%. Kemudian juga dapat menggunakan analgesik topikal, serta dapat juga menggunakan antiseptik berupa chlorhexidine gluconate 0,12% mouthwash. Kemudian, adapun untuk terapi sistemik untuk kasus berat maupun recurrent, dapat menggunakan kortikosteroid sistemik yaitu berupa prednisolone 1 mg per kilogram per hari. Kemudian juga dapat berupa terapi suportif, yaitu menggunakan suplemen nutrisi serta penata laksanaan nyeri. Kemudian, dapat juga menggunakan terapi alternatif dan juga komplementer, menggunakan bahan-bahan alami meliputi madu manuka, lidah buaya, dan juga lain-lainnya. Terapi alternatif juga dapat menggunakan terapi laser. Adapun untuk pencegahan dan juga edukasi dapat berupa modifikasi diet, yaitu instruksi untuk hindari makanan pedas, asam, dan juga keras, konsumsi makanan bergizi seimbang, serta perbanyak buah dan juga sayuran. Kemudian, menjaga hygiene oral dengan menyikat gigi dengan teknik yang benar. Kemudian juga dapat menggunakan manajemen stres, yaitu teknik relaksasi serta olahraga secara teratur. Penyakit hormonal selanjutnya yaitu gingivitis pubertas. Gingivitis adalah peradangan gusi yang ditandai dengan kemerahan, bengkak, dan mudah berdarah.
Kondisi ini sering tidak disadari karena jarang menimbulkan rasa sakit. Pada remaja perempuan, risiko gingivitis bisa meningkat akibat perubahan hormon saat pubertas atau menstruasi yang dikenal sebagai gingivitis pubertas. Gingivitis pubertas dapat disebabkan karena adanya ketidakseimbangan hormon yang meningkatkan hormon endokrin pada saat usia pubertas. Gejala gingivitis pubertas sendiri yang dapat terlihat yaitu gusi yang berwarna merah, pembuluh darah yang melebar, hilangnya lapisan pelindung pada permukaan gusi, serta pendarahan saat dilakukannya pemeriksaan. Pada wanita sendiri, bentuk pembesaran gusi lebih sering terjadi terutama di bagian depan rahang. Apabila dibiarkan, gingivitis bisa berkembang menjadi periodontitis, yaitu peradangan yang menyerang jaringan penyangga dari gigi. Dampaknya yaitu dapat berupa kehilangan gigi, nyeri pada gusi, dan bahkan bau mulut yang mengganggu. Oleh karena itu, diperlukan perawatan gingivitis untuk mengurangi peradangan dengan menghilangkan plak, misalnya melalui scaling dan root planing. Pada tahap awal, menjaga kebersihan mulut tentunya sangat membantu, seperti menyikat gigi secara teratur, membersihkan sela gigi, dan menggunakan obat kumur klorhexidin. Selain itu, bahan alami seperti D5 dan chamomile dengan sifat antiinflamasi juga bisa mendukung penyembuhan, terutama bila dipadukan dengan pembersihan gigi secara mekanis. Dengan perawatan yang tepat serta kebiasaan menjaga kesehatan mulut, gingivitis pubertas tentunya dapat dicegah dan tidak berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Halitosis adalah bau mulut yang tidak sedap yang dikeluarkan saat bernapas atau berbicara. Klasifikasi halitosis terbagi menjadi dua, yaitu halitosis fisiologis yang bersifat sementara yang terjadi pada saat bangun tidur atau karena mengonsumsi makanan dan minuman yang aroma tajam seperti bau bawang, durian, alkohol, dan kebiasaan merokok. Yang kedua adalah halitosis patologis nih, bau mulut yang disebabkan oleh faktor intraoral seperti OH buruk, karies, penyakit periodontal, hiposalivasi, dan ulcerasi. Adapun penyebab dari halitosis ini sendiri adalah kebersihan mulut yang tidak terjaga atau OH buruk, infeksi pada mulut seperti sariawan, gigi berlubang, dan periodontitis. Lalu ada mulut kering, kebiasaan merokok, dan mengonsumsi alkohol, terdapat gangguan kesehatan seperti sinusitis, pneumonia, GERD, dan lain-lain, serta obat golongan antihistamin, antidepresan, dan diuretik. Lalu kira-kira apa saja sih dampak yang dihasilkan dari keadaan halitosis ini? Yuk kita simak bersama. Jadi, dampak dari halitosis ini sendiri adalah berpengaruh terhadap pergaulan menjadi kurang percaya diri, membuat seseorang menjauh saat berkomunikasi karena tidak nyaman dengan bau mulut tidak sedap, masalah kesehatan mental timbul, gejala depresi, kecemasan, penurunan harga diri, serta terganggunya kualitas hidup seperti isolasi diri dari pergaulan. Nah, kita juga dapat melakukan perawatan untuk mengatasi keadaan halitosis ini. Beberapa perawatan yang dapat dilakukan antara lain adalah berkumur menggunakan obat kumur yang mengandung antiseptik, lalu rutin sikat gigi 2 kali sehari, termasuk permukaan lidah, dan ganti sikat secara rutin. Gunakan benang gigi untuk membersihkan sela-sela gigi, membersihkan lidah setiap hari dengan lembut karena lidah adalah tempat berkembang biak bakteri anaerob, serta melakukan kontrol rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali. Teman-teman, sekarang kita sudah tahu ya kalau masa remaja itu bukan hanya tentang perubahan fisik atau perasaan, tapi juga berdampak pada kesehatan gigi dan mulut loh. Masalah seperti gigi bungsu yang infeksi, gusi mudah berdarah, atau bahkan bau mulut bisa muncul kalau kita tidak merawatnya dengan baik. Lalu, jika ada keluhan pada gigi atau gusi, jangan tunggu sampai parah ya. Segera periksakan ke dokter gigi atau manfaatkan layanan posyandu atau UKGS di sekolah bila tersedia. Ingat, semakin cepat ditangani, semakin mudah juga perawatannya. Nah, yang paling penting, jadikan perawatan gigi dan mulut sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Dengan begitu, kita bisa tumbuh menjadi remaja yang sehat, percaya diri, dan siap menghadapi masa depan dengan senyum yang cerah. Terima kasih banyak sudah menemani sampai akhir video ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipraktikkan secara langsung di rumah ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus belajar bareng tentang kesehatan gigi dan mulut. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap jaga senyum sehat kalian.